Halo, perkenalkan kami dari kelompok sistem distribusi informasi dengan saya Ambarwati dan teman saya Apika Rahmawati akan menjelaskan tentang sistem distribusi informasi. Distribusi data. Fungsi pengolahan data dibagi tiga bidang. Yang pertama, pengolahan database. Yang kedua, proses informasi atau aplikasi komputer. Yang ketiga, proses komunikasi. Untuk mendistribusikan kegiatan pengolahan informasi pada masing-masing lokal atau pusat keputusan yang ada harus ditempatkan pada komputer. Setiap mini komputer dihubungkan dengan database yang biasa disebut database duplikat, sedangkan dari database lokal akan membentuk sebuah data terpisah. Manfaat sistem distribusi. Banyak mengubah filosofi desain karena sistem ini cukup sederhana. Yang kedua, aktivitas analisis sistem tanggap terhadap permasalahan personil dan kebutuhan pemakaian sistem. Yang ketiga, memerlukan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, adanya jaminan kerusakan dan sistem distribusi ideal dapat diterapkan. Kemudian ada pendekatan konseptual. Yang pertama yaitu pendekatan database. Pendekatan database adalah kumpulan data atau arsip yang sering berhubungan dengan dan diorganisasikan yang dapat digunakan kembali secara mudah, cepat, dan bersama-sama. Pendekatan konseptual. 2. Sistem manajemen database. Sistem manajemen database merupakan penambahan elemen baru sebuah konsep database yang terdiri di antara program pemakai dan database fisik adalah sistem manajemen database. Sistem manajemen database merupakan program yang menyediakan kendali akses terhadap program database. DBMS dirancang menjadi sebuah sistem perangkat lunak untuk mengetahui elemen data yang mana bila diakses oleh pemakai terhadap sistem database. Pemakaian dalam hal ini harus memiliki otoritas khusus untuk melakukan akses langsung ke pangkalan data. Yang ketiga, ada konsep sistem manajemen database atau DBMS. Program aplikasi pemakai akan mengirimkan permintaan data ke DBMS sebagai media yang mengendalikan akses database. Jika pemakai tidak memiliki otoritas, maka permintaan akan ditolak. Disinilah letaknya pengendalian dalam penerapan DBMS. Apabila semua pemakai telah memasukkan nomor aksesnya, maka program DBMS akan melakukan konfirmasi kepada administratur database sebagai pihak yang mengendalikan pangkalan data. Yang keempat ada lingkungan database. Dalam lingkungan database terdapat beberapa unsur yang terlibat, yaitu pemakai program DBMS, administratur database, dan perangkat database. Yang kelima, fungsi yang terdapat dalam DBMS. A. Unsur administrator database. Dalam DBMS terdapat modul yang memberi akses kepada pemakai yang memiliki otoritas untuk mengakses database. Ada 3 modul perangkat lunak yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada data definition language, yang kedua ada data manipulation language, dan yang terakhir ada query language. Database distributif. Masalah penting yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan sebuah sistem distributif, yaitu penempatan lokasi database. Perusahaan dalam hal ini, pemuat sistem memiliki dua pilihan penentuan database yang digunakan, yaitu yang pertama database sentral, yang kedua database distributif. Kesimpulan, dalam sistem database, fungsi pengolahan data dapat dilaksanakan dengan perangkat lunak yang didesain oleh para produsen perangkat keras
atau tekanan perangkat lunak. Perangkat lunak ini disebut sistem manajemen database yang mengelola file dan menghubungkan database dengan program aplikasi pemakai. Sistem distribusi yang didesain berbeda dengan desain tiga sistem lainnya menampilkan filosofi desain sistem. Thank you. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Dadah.